Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farudin selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional dan teman-teman mahasiswa yang keren. Selamat datang di video presentasi kami. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dewi Elve Febriani. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya bersama kedua teman saya yaitu Karin Syafira Widianto dan juga Dita Utari. Nah, teman-teman, kali ini kami akan membawa kalian ke dunia yang penuh dengan perencanaan dan strategi, yaitu materi kami yang berjudul tentang perencanaan kebutuhan bahan atau biasa yang dikenal dengan istilah MRP. Nah, di dunia industri yang terus berkembang, salah satu faktor kunci untuk mencapai efisiensi dan keberhasilan adalah perencanaan yang matang. Pasti dong, salah satunya adalah perencanaan kebutuhan bahan, proses yang sangat penting. Namun, seringkali diabaikan. Bagaimana sih cara kita memastikan bahan yang tepat tersedia dalam waktu yang tepat tanpa berlebihan? Nah, inilah yang akan kita bahas bersama-sama. Mulai dari antara input MRP, output MRP, dan segala hal yang akan kita bahas dalam video kali ini. Marilah kita mulai perjalanan materi ini untuk memahami betapa pentingnya perencanaan kebutuhan bahan dalam menjaga kelancaran operasional dan meminimalkan risiko di dunia bisnis. Sistem Material Requirement Planning atau disebut dengan MRP muncul sebagai respon terhadap efisiensi dalam perencanaan produksi tradisional. Perusahaan manufaktur menghadapi tantangan seperti kelebihan persediaan yang menghambat arus kas, kekurangan bahan baku yang menyebabkan penundaan produksi, dan ketidakmampuan untuk merespon perubahan permintaan pasar dengan cepat. MRP menawarkan solusi dengan pendekatan terintegrasi yang menggunakan data bill of material atau disebut dengan DOM, Master Production Schedule atau MPS, dan Inventory Status File atau ISF untuk memprediksi kebutuhan material secara akurat, mengoptimalkan tingkat persediaan dan perencanaan jadwal produksi yang efisiensi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing. The meaning of MRP dalam pandangan Heiser dan Rader, Material Requirement Planning adalah metode perencanaan yang bergantung pada permintaan yang menggunakan daftar bahan, inventaris, perkiraan penerimaan, dan jadwal produksi utama untuk menghitung kebutuhan material. Syarat dan dasar MRP. Yang pertama yaitu tersedianya jadwal induk produksi sangat penting dalam MRP. Yang kedua, MRP memerlukan ketersediaan struktur produk pada saat perencanaan. Yang ketiga, setiap item persediaan harus memiliki identifikasi yang khusus. Dan yang terakhir yaitu tersedianya catatan tentang persediaan merupakan pernyataan penting dalam MRP. Tujuan dari MRP yang pertama, mengidentifikasi persyaratan material yang tepat pada waktu yang sesuai. Tujuan ini penting untuk menjaga kelancaran rantai pasok dan memastikan ketersediaan bahan baku yang sesuai dengan jadwal produksi. Yang kedua, menetapkan kebutuhan minimal untuk setiap material. Dengan menetapkan kebutuhan minimal MRP membantu mencegah kekurangan persediaan yang dapat menghambat proses produksi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan perencanaan pemesanan adalah tujuan MRP lainnya. Dengan menentukan pelaksanaan perencanaan pemesanan, MRP membantu perusahaan mengelola persediaan dengan efisiensi dan menjaga ketersediaan bahan baku yang diperlukan. Yang terakhir yaitu melakukan pengaturan ulang atau pembatalan jadwal produksi sebelumnya. Dengan memastikan penjadwalan ulang atau pembatalan yang sesuai MRP, membantu perusahaan menghadapi perubahan yang tidak terduga dan menjaga efisiensi produksi. Fungsi dari MRP ada 3. Yang pertama yaitu pengawasan ketersediaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa tingkat persediaan tetap berada pada level minimum yang ditetapkan. Yang kedua yaitu penjadwalan produksi.
menetapkan jadwal pembuatan atau pengelolaan komponen-komponen dalam menghasilkan produk akhir yang sesuai dengan jadwal produksi utama. Yang ketiga yaitu pengadaan, fokus pada penentuan jadwal pembelian komponen yang akan digunakan dalam proses produksi untuk membentuk produk akhir. Nah, baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sayat, yaitu tentang ciri utama MRP. Yang pertama itu ada menetapkan kebutuhan material yang tepat waktu. Jadi, MRP digunakan untuk memastikan material tersedia sesuai jadwal produksi yang direncanakan. Yang kedua, ada mengatur kebutuhan minimum untuk setiap item. Nah, jadi sistem MRP membantu dalam penjadwalan kebutuhan material agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Yang ketiga, ada menentukan pelaksanaan rencana pemesanan. Jadi, MRP menentukan kapan pesanan harus dilakukan atau dibatalkan berdasarkan kebutuhan produksi. Yang keempat, ada melakukan penjadwalan ulang atau pembatalan. Jadi, jika kapasitas produksi tidak mencukupi, MRP memungkinkan untuk melakukan penyesuaian jadwal atau pembatalan pemesanan. Jadi slide ini menjelaskan bagaimana MRP membantu dalam pengelolaan bahan baku untuk produksi yang lebih efisien. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik MRP. Yang pertama ada MRP berorientasi produk. Jadi sistem MRP dirancang untuk memastikan ketersediaan material dalam produksi sesuai kebutuhan produk akhir. Nah, untuk yang kedua yaitu ada MRP berorientasi masa depan. Jadi, MRP membantu perusahaan memproyeksikan kebutuhan bahan baku berdasarkan permintaan dan rencana produksi di masa depan. Yang ketiga, ada MRP meliputi manajemen waktu. Jadi, MRP mengelola jadwal pengadaan dan penggunaan bahan agar sesuai dengan timeline produksi, sehingga mengurangi risiko keterlambatan. Untuk yang keempat, ada MRP meliputi perencanaan prioritas. Jadi sistem ini menentukan prioritas pemesanan bahan berdasarkan urgensi dan kapasitas produksi. Untuk secara keseluruhan, karakteristik MRP menunjukkan bagaimana sistem ini membantu perusahaan mengelola bahan baku secara efisien untuk mendukung proses produksi yang optimal. Nah, untuk slide yang selanjutnya ini tentang menjelaskan input dalam MRP. Yang pertama itu ada jadwal utama produksi atau Master Production Schedule. Jadi MPS ini rencana produksi yang menentukan kapan dan berapa banyak produk akhir yang akan diproduksi dalam suatu periode tertentu. Yang kedua ada susunan produk yaitu Product Structure Record and Bill of Material. Jadi BOM adalah daftar semua bahan baku, komponen, dan subkomponen yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk jadi. Yang ketiga, ada informasi persediaan, yaitu berisi data tentang stok bahan baku yang tersedia, jumlah yang sedang dalam pemesanan, serta jumlah yang sudah digunakan. Untuk ketiga elemen ini menjadi dasar dalam sistem MRP untuk menentukan kapan dan seberapa banyak bahan baku yang harus dipesan agar produksi berjalan efisien tanpa kelebihan atau kekurangan stok. Oke teman-teman, kita lanjut kepada poin materi yang berikutnya tentang proses dari MRP. Nah, untuk proses MRP sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama adalah netting, kebutuhan bersih, yang kedua ada loading atau kuantitas pesanan, dan yang ketiga adalah offsetting, yaitu perencanaan pemesanan, dan yang terakhir adalah exploding. Nah, untuk yang poin pertama yaitu tahap netting. Jadi, yang merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih, yang dimana nilainya itu adalah selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu loading.
atau yang biasa disebut dengan lot sizing, yang merupakan proses menentukan besarnya kuantitas pesanan yang optimal untuk setiap item bahan ataupun material. Nah, proses ini itu berperan penting dalam perencanaan kebutuhan bahan, terutama pada perusahaan yang memiliki keterbatasan fasilitas atau ruang penyimpanan. Jadi, harus dioptimalkan. Nah, selanjutnya ukuran lot ini akan dihubungkan dengan besarnya ongkos-ongkos persediaan. Nah, untuk yang ketiga yaitu offsetting, yang berguna untuk menentukan waktu yang dibutuhkan pada proses pemesanan bahan tadi untuk menentukan tingkat kebutuhan bersihnya bisa segera terpenuhi ataupun tercapai. Nah, yang terakhir yaitu exploding. Nah, exploding ini adalah merupakan tahap yang terakhir dari proses MRP, yaitu sebuah perhitungan kebutuhan tiap item. Nah, artinya dari exploding itu adalah menguraikan atau mengembangkan jumlah komponen yang dibutuhkan untuk membuat produk jadi. Nah, proses ini mengacu pada pemetaan bahan baku yang diperlukan berdasarkan struktur produk dan komponen-komponen yang ada dalam Bill of Material atau yang disebut dengan BOM. Nah, misalnya nih, jika produk akhir membutuhkan 10 unit komponen A dan setiap unit komponen A itu membutuhkan 2 unit bahan baku, maka dengan proses exploding ini, sistem akan menghitung bahwa untuk memproduksi 10 unit komponen A dibutuhkan 20 unit bahan baku. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai output dari MRP ini. Jadi, keluaran dari MRP ini adalah menggambarkan kapasitas dan karakteristiknya, yang meliputi yang pertama itu adalah jadwal pemesanan terencana ataupun planned order schedule. Nah, di sini ini merupakan jadwal yang telah menetapkan jumlah material yang dibutuhkan dan waktu pesanan untuk periode di masa depan. Nah, jadwal ini membantu dalam perencanaan pembelian dan produksi untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam perusahaan. Lalu yang kedua, laporan pengeluaran pesanan atau order resale report. Nah, laporan ini bermanfaat bagi konsumen untuk melakukan negosiasi dengan pemasok dan bagi manajer manufaktur untuk mengawasi proses produksi. Nah, laporan ini memberikan informasi tentang pesanan yang harus ditempatkan kepada pemasok dan waktu pengeluaran pemesanan. Nah, untuk output yang ketiga yaitu perubahan terhadap pesanan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi, ini mencakup perubahan yang terjadi selama pemesanan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi, perubahan ini bisa berupa pembatalan pesanan, pengurangan jumlah pesanan, ataupun pengubahan lainnya yang mempengaruhi jadwal produksi dan kebutuhan material dalam produknya ini. Untuk output yang keempat yaitu laporan penampilan atau performance report. Jadi, ini adalah tampilan yang memperlihatkan sejauh mana sih sistem MRP ini berjalan. Nah, laporan ini berisi informasi tentang ketersediaan stok, kekosongan stok, ataupun tingkat pelayanan dan juga metrik lainnya yang mengukur kinerja sistem MRP. Jika digambarkan output dari MRP seperti ini. Oke, kita lanjut kepada materi yang berikutnya mengenai teknik menentukan ukuran lot. Nah, bagi yang belum tahu, apa sih itu ukuran lot? Jadi, ukuran lot itu adalah jumlah total unit yang dipesan ataupun diproduksi untuk memenuhi kebutuhan bersih suatu item dalam periode tertentu. Nah, dan merupakan dasar penting dalam perencanaan produksi. Ketika kita dihadapkan dengan kebutuhan bersih, perlu diambil keputusan mengenai seberapa banyak jumlah yang harus dipesan yang dikenal sebagai keputusan penentuan ukuran lot atau lot sizing decision. Nah, penentuan ukuran lot ini ada bermacam-macam. Jika kita lihat yang ada di buku, itu ada 10 macam. Yang pertama adalah fixed order quantity. Nah, teknik ini digunakan untuk menghasilkan jumlah pesanan yang tetap berdasarkan pada jumlah pesanan pelanggan, umur barang yang terbatas, kapasitas peralatan, ataupun jumlah unit pengemasan. Nah, untuk yang kedua yaitu lot for lot atau yang disingkat dengan LFL. Nah, teknik LFL ini untuk memenuhi kebutuhan bersih yang tepat dengan memesan jumlah yang persis dengan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga yaitu least unit cost atau LUC.
Nah, metode ini itu menentukan ukuran lot dengan meminimalkan biaya per unit secara total, yaitu melibatkan perhitungan biaya pemasangan dan biaya penyimpanan untuk setiap ukuran lot dan memilih ukuran lot dengan biaya per unit yang paling rendah. Nah, yang keempat itu adalah economic order quantity. Jadi, yang digunakan dalam menetapkan kuantitas pesanan persediaan yang meminimalkan biaya simpan dan biaya pesan. Untuk yang kelima adalah period order quantity, yang dimana teknik yang disingkat POQ ini menentukan interval waktu antara pesanan berdasarkan pada economic order interval. Yang keenam itu adalah part period balancing atau yang disingkat dengan PPB, yaitu pendekatan dinamis yang mencoba mencapai keseimbangan antara biaya pemesanan dan juga biaya pemesanan. Adalah fixed period recruitment, yaitu yang disingkat dengan FPR, yaitu menghitung jumlah pesanan berdasarkan kepada kebutuhan bersih dalam periode tetap. Untuk yang ke-8 yaitu list total cost yang disingkat dengan LTC, yaitu LTC ini yaitu meminimalkan total biaya pemasangan dan biaya penyimpanan dan dengan memesan jumlah lot di mana biaya pemasangan per unit hampir sama dengan biaya penyimpanan per unit. Dan untuk yang ke-9 adalah Wagner-Witten algorithm atau yang disingkat dengan WWA, yaitu prosedur optimasi yang mencoba menemukan skema pemesanan optimal dengan meminimalkan total biaya pengadaan dan biaya penyimpanan. Dan yang terakhir itu adalah Silverman atau yang disingkat dengan SM, yaitu metode ini menggunakan rata-rata biaya per periode dan pengisian ulang pesanan direncanakan ketika rata-rata biaya per periode itu mulai meningkat. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesulitan dalam MRP. Tentu kalau kita dengar dari awal materinya mungkin sedikit rumit, ya emang agak rumit. Jadi kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi dalam proses MRP ini adalah yang pertama tentang kompleksitas struktur produknya. Nah, jadi proses seperti net dan lot yang tadi kita dengar, dan offset dan exploding, itu kan proses MRP nih, netting, loading, offset, dan exploding itu harus diulang sesuai dengan hierarki struktur produk. Nah, penentuan ukuran lot pada tingkat yang lebih rendah seringkali juga melibatkan teknik yang kompleks seperti teknik multi-level dan lot sizing. Kesulitan yang kedua adalah penentuan ukuran lot. Nah, seperti yang kita dengar tadi bahwa penentuan lot itu ada berbagai macam. Yang tadi saya sebutkan ada 10 macam. Jadi, dalam penentuan ukuran lot ini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan, karena itu dapat mempengaruhi efektivitas dari perencanaan kebutuhan bahan. Nah, tingkat kesulitan yang ketiga adalah waktu produksi, yang dimana waktu produksi ini merupakan waktu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bahan dan juga dalam proses perakitan. Untuk yang keempat adalah kebutuhan yang tiap saat berubah ataupun berubah-ubah. Jadi MRP ini kan dirancang untuk menjadi satu sistem yang peka terhadap perubahan, baik perubahan dari luar maupun dari dalam. Nah, kepekaan ini bukanlah tidak akan menimbulkan masalah. Perubahan kebutuhan produk akhir tidak hanya mempengaruhi rencana pemesanan, tetapi juga mempengaruhi jumlah kebutuhan yang diinginkan. Nah, yang kelima itu adalah komponen umum yang digunakan dalam produk dapat menyulitkan proses perencanaan kebutuhan bahan, terutama pada hal netting, yaitu penentuan ukuran bersih dan penentuan ukuran lot, dapat menjadi kompleks. Untuk slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang keuntungan menggunakan MRP. Jadi yang pertama yaitu meminimalkan masalah dalam memperhitungkan kebutuhan barang. MRP membantu memastikan bahwa bahan baku tersedia dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tepat untuk mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan kapasitas pabrik. Dengan adanya data yang akurat tentang kebutuhan material, MRP dapat membantu perencanaan produksi dan alokasi kapasitas pabrik yang lebih efisien. Yang ketiga, ada memperbaiki pengelolaan, persediaan, dan pemesanan material. Jadi, sistem MRP memungkinkan manajemen inventaris yang lebih baik dengan mengoptimalkan pemesanan bahan baku sesuai kebutuhan produksi, sehingga mengurangi pemborosan dan biaya penyimpanan. Nah, dengan implementasi MRP, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi biaya operasional secara signifikan.
Nah, untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi, yaitu tentang perencanaan kebutuhan material atau MRP. Jadi, cara yang lebih disukai untuk menjadwalkan produksi dan persediaan ketika permintaan yang ada bersifat terikat. Agar MRP dapat bekerja, maka manajemen harus memiliki jadwal induk, kebutuhan yang tepat untuk semua komponen, catatan persediaan dan pembelian yang akurat, dan juga lead time yang akurat. Perencanaan sumber daya distribusi atau DRP merupakan teknik pengisian persediaan secara berkala bagi rantai pasokan yang berdasarkan pada prosedur dan logika MRP.